Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, teknisi Lancar Jaya. Di depan saya sekarang ada sebuah HP Xiaomi Redmi Note 8 dengan keluhan dia bermasalah di bagian chargernya. Info dari user katanya HP ini dicas semalaman ternyata nggak penuh-penuh. Lalu kalau digunakan saat dicas yang ada dia berkurang ya, bukannya bertambah. Oke, langsung saja kita mulai periksa dulu ya HP-nya. Kita cek apa yang terjadi dengan HP ini. Di sini saya akan melakukan tes dulu ya, menggunakan USB adapter. Seperti ini bentuknya. Tinggal kita colok, nanti dia akan keluar ukuran tegangannya. Ini terbalik ya. Dibacanya itu tegangannya 5,04, arusnya dia masih 0 karena belum dicolokin. Nah, ini setelah dicolok kita lihat tegangan masih 5,04 volt, arusnya dia masih tetap 0, berarti dia sama sekali nggak masuk ya. Tapi di layar ada lambang mulai ngecas. Coba kita otak-atik dulu di bagian konektornya. Ternyata ada pergerakan ya. Kita lihat arusnya dia menjadi 0,4. Ini sebetulnya masih jauh dari cukup ya. Karena seharusnya tipe seperti ini kan udah pas charging, harusnya dia di atas 1, sekian. Sekarang jadi turun lagi, arusnya menjadi 0,14. Ini kalau kita cas kayaknya seminggu akan penuh-penuh guys. Oke, kita langsung saja lihat di bagian konektornya. Sekilas saya lihat di sini ada korosi ya. Ini sepertinya pernah kena air. Ada korosi berwarna hijau di bagian dalamnya. Tapi di sini masih belum terlihat jelas. Kita harus bongkar dulu dan pastikan. Kita masuk langkah pertama, yaitu membuka dulu back covernya. Untuk back cover Redmi Note 8 ini posisinya di lem ya. Jadi kita harus menggunakan bantuan alat pemanas dulu. Boleh kita pakai hot air kalau punya, atau bisa menggunakan hair dryer. Jangan gunakan setrikaan ya, karena yang ada nanti HP-nya malah hancur. Lalu kita buka dulu SIM tray-nya. Bisa menggunakan colokan bawaannya atau bisa menggunakan jarum. Jangan pernah menggunakan bahan-bahan kayu ya, seperti lidi atau korek api. Sangat tidak disarankan karena sering kejadian patah ya. Itu sangat susah untuk dikeluarkan. Saya mulai memanaskan dengan hot air. Di setting di suhu 2,5, anginnya di setting di maksimal. Hangatkan kurang lebih 1 menit sampai terasa agak panas ya. Bertujuan untuk melunakkan lem yang ada di back casingnya. Sebetulnya tanpa pemanasan seperti ini juga bisa ya, tapi akan sangat sulit untuk membuka lemnya. Setelah cukup hangat, kita siapkan alat untuk mencongkelnya. Dibutuhkan bahan yang tipis dan kuat. Di sini saya menggunakan plastik bekas tempered glass. Dan yang saya pegang ini adalah karet penghisap ya, bertujuan untuk mempermudah. Lalu kita cari celah yang kira-kira bisa masuk alat untuk mencongkelnya. Saya mulai dari sebelah sisi HP ya. Saya angkat menggunakan karet penghisap, lalu mulai memasukkan alat untuk mencongkel. Seperti ini. Lalu kita mulai gosok-gosok ya. Gosok-gosok, gesek-gesek, atau apa itu istilahnya ya. Dari bagian tengah menuju ke bawah HP itu tidak ada fleksi apa-apa ya. Aman, jadi kita bisa leluasa untuk membuka lemnya tanpa ada hambatan.
Sebaliknya, dari arah tengah menuju ke atas itu terdapat fleksi fingerprint. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati. Setelah semua bagian lem terlepas, lalu kita angkat bagian back casing atau back covernya dari arah bawah seperti ini. Hati-hati, di sana fleksi fingerprint masih menempel di mesin. Lalu kita buka dengan bantuan pinset ya. Cokel aja seperti ini. Fokus ke bagian bawah. Di sana terdapat speaker sekaligus penguat sinyal ya. Di sana terdapat 7 baut. Kita buka dulu semuanya. Lalu kita congkel dengan bantuan pinset dari arah atas seperti ini. Cukup mudah dilepas. Lalu di bagian dalam itu terdapat secondary PCB. Sesuai dengan judul yang ada di fleksi, itu kan yang di atas itu ada MB, itu berarti mainboard, berarti PCB utama, dan yang di bawah subboard, berarti secondary PCB. Atau kita biasa menyebutnya papan konektor charger ya. Di sana terdapat konektor charger, lalu konektor headset, lalu jalur antena penguat sinyal. Terdapat 1 baut, kita buka dulu, langsung kita congkel bagian antena penguat sinyalnya pelan-pelan. Ini sering terjadi patah ya. Lalu buka juga bagian fleksinya. Lalu kita tinggal congkel menggunakan bantuan pinset ya. Cari celah agar bisa masuk pinset untuk mencongkelnya. Setelah terlepas seperti ini, lalu kita fokus di bagian konektor chargernya. Terlihat jelas banyak sekali korosi ya. Hal seperti ini biasanya disebabkan oleh air. Entah masuknya seperti apa, saya kurang tahu. Yang jelas ini sangat parah ya. Ini harus diganti yang baru. Sebelumnya kita buka dulu karet penyangga yang berwarna hitam. Nanti akan digunakan lagi di papan konektor yang baru. Seperti inilah penampakan konektor yang baru. Kita cocokkan dulu. Lalu kita pasangkan karet penyangga yang tadi dilepas ya. Fungsi dari karet hitam ini agar bagian konektor chargernya tidak bergoyang saat dilakukan pengecasan. Lalu kita pasangkan lagi ya di tempat yang seharusnya. Nah, seperti ini. Lalu di sana ada 1 baut yang harus dipasangkan. Hati-hati jangan sampai lupa agar tidak goyang ya papan PCB bawahnya. Setelah bautnya terpasang, lalu kita bisa hubungkan fleksi ke papannya ya, seperti ini. Lalu saya akan cek lagi dengan menggunakan USB adapter. Kita cek apakah sudah bagus atau masih belum berfungsi ya. Nah, sudah mulai naik. Kita tunggu stabil dulu ya. Kita coba balikan dulu. Nah, seperti ini biar jelas. Terlihat voltasenya itu 5,16an. Arusnya 1,86 dan stabil di sana. Alhamdulillah sudah bagus. Kita tinggal rakit lagi HP-nya seperti semula. Setelah ini saya akan pasang lagi back covernya. Harus menggunakan lem ya. Tapi sebelum di lem kita harus bersihkan dulu sisa-sisa lem sebelumnya yang ada di bodinya dan di back covernya. Cukup mudah kita bisa bersihkan dengan menggunakan kuku ya, atau bisa
menggunakan alat bantu lainnya. Setelah cukup bersih, lalu kita tambahkan lem. Di sini saya menggunakan lem T7000. Tambahkan lem secukupnya ya, jangan berlebihan agar tidak lumer kemana-mana. Untuk yang tidak punya lem seperti ini, sangat tidak disarankan ya menggunakan lem super glue atau power glue atau sejenisnya, karena akan sangat merusak, khususnya ke bagian yang terkena lem power glue tersebut. Karena lem tersebut sifatnya itu paten dan susah untuk dibersihkan, berbeda dengan lem tipe seperti T7000 ini yang bisa lunak kalau terkena panas ya. Setelah terpasang seperti ini, lalu kita press seperti biasa. Saya menggunakan bantuan spons dan karet gelang. Lalu diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah lemnya kering, lalu saya akan coba tes lagi. Terlihat ini 16%, arus stabil di 1,6 sampai 1,8 ampere. Dan setelah 15 menit dia menjadi 36%. Alhamdulillah lancar jaya ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.